Ya, alhamdulillah Ibu-ibu, syukur kehadirat Allah kita masih diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk insya Allah bertatap muka di majelis ilmu walaupun masih secara virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Ya, ini sebenarnya saya bukan MC, tapi karena yang diminta jadi MC berhalangan, jadi terpaksa deh jadi MC dadakan. Ya, nanti mungkin untuk teknis kedepannya saat acara berlangsung nanti fleksibel aja ya Bu ya, nanti bisa langsung dengan Bu Mareta gitu ya. Kalau tiba-tiba saya menghilang gitu ya, harap maklum ya, karena sambil ngasuh gitu ya. Dan ini alhamdulillah di grup sudah lebih dari setengah yang merespon ya, walaupun ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Ya insya Allah ini menjadi komitmen sekolah untuk mengadakan parenting maupun kajian. Dan sudah disesuaikan dengan request ibu-ibu saat mengisi kuesioner ya. Ada yang tentang pengasuhan, ada yang tentang Al-Quran. Nah sekarang kita temanya tentang Al-Quran. Tidak ingin berpanjang lebar karena waktunya juga terbatas. Nanti saya langsung serahkan aja ke Bu Mareta ya. Terakhir, selamat menikmati santapan ilmu ya. Selamat menikmati santapan ilmu yang akan dihidangkan oleh Bu Mareta. Yuk, kepada Bu Mareta, saya persilahkan. Nanti memperkenalkan diri aja ya. Memperkenalkan diri sendiri. Nggak usah diiniin profilnya ya. Silahkan Bu Mareta. Terima kasih Bu Dining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Bu Fitri aja ini yang jawab, soalnya lainnya silent. Jawab deh, jawab. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dipertemukan kembali di sini meskipun secara virtual, tidak bertemu langsung. Karena biasanya kita juga bertemu langsung. Mungkin beberapa di sini sudah mengenal saya, bukannya sok mengenal, dan sok dikenal gitu ya. Tapi alhamdulillah, selain sebagai wali murid, ya, wali murid di PAUD Cendikia, anak saya yang keempat bersekolah di PAUD Rumah Cendikia, kebetulan saat ini diamanahkan oleh yayasan untuk memegang RTC, Rumah Tahfiz Cendikia, yang sebelumnya dipegang oleh Bu Dining. Sekarang Bu Dining menjadi kepala sekolah di PAUD. Untuk awal-awalnya saya mengucapkan selamat datang semuanya bunda-bunda di sini. Ke Bu Irna ada, Masya Allah, ada Majihan. Semuanya saya nggak bisa sebutin, insya Allah pada kenal. Untuk kali ini, ada kajian tematik yang kami berusaha untuk konsisten untuk memberikan yang terbaik untuk bunda-bunda di rumah. Selain parenting juga, ada kajian-kajian tematik yang lainnya. Untuk pekan ini, untuk bulan ini, gitu ya, saya diamanahkan oleh yayasan untuk memberikan tema tentang mewaspadai kesalahan dalam membaca Al-Quran. Bismillah, dengan tema mewaspadai kesalahan dalam membaca Al-Quran,
ibu-ibu tahu bahwa di PAUD Rumah Cendekia insya Allah banyak orang-orang yang mempunyai kapasitas sebenarnya untuk membahas ini, tapi saya ambil kesempatan ini untuk lebih mengenal ibu-ibu sendiri. Kemudian sebagai langkah perdana saya sebagai kepala sekolah, bukan kepala sekolah ya, kepala Rumah Tahfiz Cendekia, dan mohon kerjasamanya atas apa yang kemudian diprogramkan oleh Rumah Tahfiz Cendekia nantinya. Mewaspadai, kenapa diambil mewaspadai kesalahan dalam Al-Quran? Seperti ibu-ibu yang telah ketahui, bunda-bunda di rumah telah ketahui, di PAUD Rumah Cendekia sekarang sudah lama ada program untuk membaca Al-Quran dengan metode Umi yang dilakukan oleh guru-guru PAUD dan juga Rumah Tahfiz Cendekia. Nah, kenapa kemudian bunda-bundanya juga harus mengerti ini? Karena biar ada sinergi, gitu ya, sinergi antara di sekolah anak-anak dengan bunda-bundanya di rumah. Oke. Saya akan membahasnya agak cepat ya Bu ya, karena waktunya karena cuma sejam, sehingga bisa nanti ada interaksi juga. Saya bukan yang lebih pintar di sini, bukan yang lebih tahu, tapi insya Allah lebih ke sharing saja. Karena nanti kita ada Bu Irna, ada Bu Dining yang kemudian bisa, ada Bu Yuli mungkin di sini, ada guru-guru Rumah Tahfiz juga yang kemudian hadir di sini juga. Oke, ibu-ibu, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam, kitabullah, kalamullah ya. Sebagai umat Islam yang meyakini bahwa kita beriman kepada Al-Quran berikut dengan isi-isinya, gitu ya. Dan istimewanya dan sangat disayangkan jika kemudian kita sebagai umatnya tidak bisa membacanya. Dan ternyata kalau dilihat dari sensus yang ada, 58,4% umat yang ada di Indonesia itu belum bisa baca Al-Quran. Dan mirisnya kita itu berada di negeri yang mayoritas Muslim. Gitu ya. Masya Allah kalau kita lihat dari Kayaknya sinyalnya Bu Mareta kali ya, Pak Bu Dining. Iya, kayaknya keluar ini. Udah balik lagi Bu Maretanya. Tiba-tiba lup-lup. Itu mic-nya belum dinyalain Bu Mareta. Belum unmute. Jadi share-nya hilang ya? Hilang. Ulang lagi aja. Ulang ya, Masya Allah. Ya, bagaimanapun juga mau sinyal gimana, kita nikmati aja ya ibu-ibu, namanya online. Kendalanya macam-macam, kita nikmati saja, kita syukuri bagaimanapun. Oke, ya. Ya, tadi sampai mana ya saya ngomongnya? Oke, ibu-ibu, kita kembali lagi ya. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak PAUD belajar Al-Quran dengan metode Umi, gitu ya. Belajar Al-Qurannya dengan metode Umi. Kemudian anak-anak diminta untuk kemudian lebih dekat dengan Al-Quran juga. Dan ini agar supaya ada sinergi dengan di rumah, ya, ada sinergi dengan di rumah, bahwa bunda-bundanya juga untuk mengenal Al-Quran lebih dalam lagi. Istimewanya Al-Quran dari segi membacanya saja sudah banyak sekali dijabarkan. Mungkin kalau misalkan diambil beberapanya gitu ya, seperti dalam hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, ya, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Insya Allah ya. Kemudian di hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda,
Bacalah Al-Quran karena kelak ia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, maka rugi ya Bu ya kalau kita kemudian tidak membacanya kitab dari yang kemudian kalamullah yang jelas-jelas adalah kalamullah, ucapannya Allah, bukan dari ucapannya Rasul sendiri, bukan dari bangsa Arab, tapi itu langsung dari Allah. Nah, kemudian salah satu keistimewaannya juga gitu ya, ketika kita membaca Al-Quran, ternyata membaca Al-Quran itu menghilangkan rasa galau ketika kita galau gitu Ibu ya. Kita galau langsung baca Al-Quran, Masya Allah. Ya, seperti di dalam hadis Ibnu Umar gitu ya, dari Ibnu Umar ini. Sesungguhnya hati seseorang bisa karat sebagaimana berkaratnya besi. Kemudian sahabat bertanya, lalu bagaimana membersihkan karat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, membaca Al-Quran. Nah, kalau ini yang disia-siakan, membacanya saja banyak keutamaannya, ya. Kemudian yang kedua, selain membacanya, kita juga mentadaburinya, mengkajinya, gitu ya. Yang di surat As-Sad ayat 29 dan di surat Asy-Syura ayat 52. Afwan, saya cepatkan saja karena intinya di membaca Al-Qur'annya. Kemudian adalah pada tingkat menghafalkannya, Insya Allah gitu ya. Nah, ini juga program yang diberikan di PAUD Rumah Cendekia juga, ya, anak-anak kemudian menghafalkan surat-surat pendek gitu ya. Kemudian di rumah tahfiz juga ada menghafalkan buat ibu-ibu yang pada saat ini sedang menghafalkan Al-Kahfi gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian di surat Al-Ankabut 49 yang artinya bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Gitu ya. Kemudian di hadis riwayat Abu Dawud, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya, baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Masya Allah. Ya. Jadi nanti ketika membaca dinaikkan lagi gitu ya Bu ya, apalagi ketika kita membacanya secara tartil. Nah, nanti kita bahas itu. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Qur'an dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Qur'an dia berusaha menghafalkannya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau misalkan disuruh ulang, putra-putri ibu di rumah, ketika oleh guru diulang, Yona diulang lagi Al-Ikhlasnya, jangan ngambek dulu ya Bu ya. Insya Allah akan mengalir terus pahala, terus sampai kemudian dia bagus dan tartil. Nah, ini nanti insya Allah dirasakan sampai mereka dewasa. Membaca Al-Quran tidak sama halnya dengan membaca buku atau kitab-kitab yang lainnya. Jelas ya keutamaannya tadi. Kalau kita bacanya novel, kita bacanya majalah, ya nggak akan ada pahalanya di sisi Allah gitu kan ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, berbeda lagi. Sedangkan satu hurufnya itu mengandung kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, sehingga ada pula kemudian yang membedakan dengan ketika kita membaca dengan buku atau kitab-kitab yang lainnya. Jadi dalam membaca Al-Quran juga ada adab yang harus dipatuhi secara mutlak. Ya, salah satunya selain kita berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat gitu ya. Dan salah satunya itu adalah membaca dengan tartil dan tajwid yang benar. Jadi bukan sekedar membaca ya, membaca proklamasi misalnya atau membaca sekedar membaca yang penting tahu hurufnya, panjang pendeknya lewat aja atau bagaimana. Nah, ini berbeda gitu ya. Memang harus dengan tartil dan tajwid yang benar, membaguskan gitu ya. Dan mewaspadai kesalahan dalam membacanya. Itu di Al-Qur'an. Kalau kita membaca mungkin novel salah dengar atau yang harusnya telah jadi sudah atau apa tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an itu menjadi suatu permasalahan yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari. Ya, karena belajar tartil dan tajwid untuk dalam membaca Al-Qur'an ilmunya itu sendiri masuk ke fardu ain. Karena fardu ain, kenapa di fardu ain? Wajib dipelajari karena apapun yang kemudian berkaitan dengan agama itu wajib kemudian kita harus ketahui.
ya, termasuk dengan membaca tartil dan tajwid yang benar. Termasuk juga mewaspadai kesalahan dalam membaca ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah mempelajari ilmu tajwid ini memang sudah ada semenjak ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Nabi mulia kepada Nabi mulia Rasulullah ya Muhammad SAW gitu ya. Yang diantaranya di firman Allah warattilil Qur'ani tartilan di surat Al-Muzammil dan di surat Al-Furqan ayat 32. Nanti disimak juga ya. Nah, Imam Al-Jazari ya, Bapak ilmu tajwid nih yang saya juga baru mempelajari setelah bertemu dengan Mbak Dining. Masya Allah ya. Bu Dining ini ilmunya dalam Al-Qur'an juga saya juga talaki ke beliau, kita juga saling belajar, saling mengupgrade diri dalam Al-Qur'an juga. Sehingga tahu Imam Al-Jazari juga dari beliau ini. Masya Allah. Ini baru terbuka gitu ya, bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib. Siapa yang tidak membacanya dengan tajwid, ia berdosa. Ini bagi orang yang tidak mau berusaha untuk belajar ya ibu-ibu. Kalau sudah belajar tapi masih susah, masih ini, Masya Allah, itu pahalanya berlebih-lebih. Ya, berlebih. Jadi bukan berdosa ya udah deh nggak usah begitu, tapi kalau nggak berusaha untuk belajarnya maka itulah yang nanti kemudian bisa mengantarkan kita kepada dosa. Nah, karena apa? Karena Allah menurunkannya dengan tajwid dan demikianlah Al-Qur'an darinya sampai kepada kita. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an pun ya memang harus sesuai dengan tuntutan bagaimana Rasul kemudian membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Oke. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu kalau di dalam para ulama ahli tajwid membaginya menjadi dua, ya, yaitu kesalahan fatal atau kesalahan berat yang kemudian disebut dengan lahan jali, gitu ya. Lahan jali itu kesalahan berat atau fatal yang kemudian bisa ketika mengucapkan lafadznya, gitu ya. Ucapannya itu berubah dari aslinya, gitu ya. Yang kemudian akan Bu. Ini lagi nih Bu Mareta ya. Oke, lanjut di WA aja. Oh, iya. Ada? Kalau di WA ada? Di HP maksudnya kali ya? Di HP maksudnya kali ya? Yang satu matiin suaranya Bu Mareta. Aduh, maaf ya. Mau dibantu share screen atau mau bisa ya? Boleh. Iya bisa. Ini ada dua aja sih. Loh, kok nggak nyambung gitu. Oke, ya. Kecepatan nggak ibu-ibu? Nggak. Nggak ya. Oke, tadi kesalahan. Bentar saya ini matiin dulu. Kesalahan berat ya, kesalahan berat. Yang pertama adalah kesalahan berat gitu ya, kesalahan lahan jali ini ya, dia berkaitan dengan huruf nanti gitu ya, berkaitan dengan harokatnya yang harusnya jadi yang harusnya fathah jadi dhammah gitu ya. Kemudian berkaitan dengan waqfu ibtida gitu kan. Kemudian ada juga di mana sebentar ya, kesalahan berat ini ketika mengucapkan lafaz itu berubah gitu ya dari aslinya. Dia merubah maknanya gitu kan ya, merubah maknanya ataupun tidak berubah maknanya juga bisa. Tapi ini juga berkaitan dengan tadi harokatnya. Ada harokat yang berubah tapi dia tidak berubah maknanya. Seperti itu. Nah, yang kedua ya adalah kesalahan ringan. Nah, kesalahan ringan inilah yang berkaitan dengan sifatul huruf. Tidak fatal ya, tidak fatal tapi dia
tapi tetap juga masuk dalam suatu kesalahan yang harus dipertimbangkan karena dia di luar kebiasaan yang biasa Rasulullah ucapkan, yang biasa Rasulullah baca pada saat turun Al-Quran, pada saat kemudian turun kemudian sahabat-sahabatnya sampailah kepada kita. Nah, inilah yang kemudian harus kita pelajari, ya, mungkin berkaitan dengan sifatnya yang kurang, misalkan sin kurang shin kurang tafasyi kayak gitu ya. Kalau misalkan di rumah tahfiz kita mengkajinya juga, kemudian kurang tebal atau kurang dengung gitu ya, harusnya kundah musaddadah dibacanya biasa aja, atau panjang matnya yang 5 harokat ternyata cuma dibaca 2 harokat, kayak seperti itu. Nah, ini kesalahan ringan tapi juga tidak bisa kemudian didiamkan saja. Yang kemudian memang harus kita harus kita pelajari gitu ya, agar kita lepas dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, ya, seperti kita kalau menyontohkan ada beberapa kesalahan membaca dalam surat Al-Fatihah. Kita tahu ibu-ibu ya, surat Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat yang harus wajib kita baca ketika kita sholat. Maka ketika kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi tidak sah, gitu kan ya. Nah, ini juga di dalam hadis riwayat Ubadah bin Samit atau Bukhari dan Muslim, mengatakan la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ibu-ibu mungkin kalau misalkan kemarin ada wacana juga ketika selain untuk dites juga anak-anaknya Mas Paut Rumah Cendekia, kita tes juga bacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan ini juga bisa berjalan bekerja sama dengan Paut Rumah Cendekia sehingga kita juga bisa mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah dari bunda-bundanya juga. Nah, contohnya salah satunya ada kesalahan dalam surat Al-Fatihah. Ya, kita ambil surat Al-Fatihah karena ini adalah surat yang kita baca wajib ketika kita sholat. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat, ya. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu yang benar. Kalau yang benar dan artinya akan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu. Nah, tapi ketika dia dibacanya diganti hurufnya, yang harusnya ha diganti ha, gitu ya, maka dia akan berubah artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka akan berganti apa? Berganti maknanya. Dengan nama Allah Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Nah, itu kan artinya jelek sekali ya, Bu ya. Dari dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa Allah gitu, kalau misalkan kita tergelincir sedikit hanya gara-gara meletakkan huruf H menjadi H, gitu ya, itu menjadi persoalannya adalah makna yang berubah. Bayangkan ketika kita sholat kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacanya beda gitu. Ketika orang yang mendengar membacanya beda, itu akan berbeda artinya. Ya. Kita membayangkan bagaimana orang yang kemudian tidak bisa membaca hurufnya. Nah, ini insya Allah menjadi suatu renungan buat kita semua. Kemudian yang kedua, ya, seperti dalam kalimat di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu ya. Kemudian itu bagus maknanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbi, ya, Tuhan. Alamin, Tuhan pemelihara alam semesta, alam semesta. Ketika salah, ya, ketika dibaca salah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akan berubah maknanya kembali. Dan Masya Allah, lihatlah, artinya segala diam, pasif, dan mati untuk Allah, Tuhan pemelihara segala penyakit. Jadi, di situ ada perbedaan huruf Ain dan huruf Hamzah. Kemudian ada H, gitu ya, kemudian huruf H dan huruf H. Ketika H itu keluarnya di mana, ketika H itu keluarnya di mana, gitu ya. Itu memang harus kita pelajari. Karena akan masuk ke dalam kesalahan yang fatal itu tadi, gitu ya. Kemudian ayat yang ketiga, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahman, lagi penyayang, Ar-Rahim. Tapi ketika dibaca ganti lagi haknya dengan H, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Masya, jadi berubah lagi. Maha menurunkan penyakit melalui jam-jam berkepanjangan. Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Maka akan salah lagi ketika kemudian dibacanya Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin. Nah, itu ki gitu ya. Jadi dipanjangin, harusnya pendek. Akhirnya akan berubah menjadi yang menguasaiku, yang menjadi Tuhanku adalah hari pembalasan. Jadi bukan Allah, ya, jadi bukan Allah Tuhanku, tapi hari pembalasan yang menjadi Tuhanku. Seperti itu, ya. Atau kalau di lagi ya nanti di ayat yang terakhir. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada yang raise hand ya? Ya, nanti kita kasih sesi khusus kalau yang mau tanya jawab. Ya, Bu Marietta silakan lanjutkan dulu materinya. Di sini nih, letak di ayat kelima ini loh, yang ketika kita membacanya, Masya Allah benar-benar kita menundukkan benar, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Akhirnya, akan salah makna, ya, ketika salah meletakkan tasydidnya kemudian tidak dipakai iya tapi jadi dipanjangkan iya gitu ya, bukan iya. Nah, ini akan merubah maknanya. Kami lebih abadi dari engkau dan kami minta perpanjangan waktu. Ini masalah apa? Masalah pembacaan, bagaimana kemudian membaca tasydid. Berarti kalau tidak dibaca berarti mengurangi huruf. Kemudian kalau ketika dipanjangkan berarti tidak dibaca hurufnya tapi menambah mat, seperti itu. Sehingga ketika membacanya seperti itu dan itu sudah masuk ke dalam kesalahan yang fatal. Ya. Renungan lagi. Ini masih di surat Al-Fatihah. Ayat yang ke-6 gitu ya, ayat yang ke-6. Ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, ihdinas. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, mustaqim, ya, yang lurus. Kemudian kalau kemudian diganti sodnya jadi sin, gitu ya, maka akan berubah, ya. Kemudian toknya berubah dengan ta. Kenapa tok, ta, to, ta gitu dirubah jadi to jadi ta. Qaf jadi kaf, ya. Qaf jadi kaf pembacaannya. Maka akan merubah maknanya lagi. Nah, kemudian di ayat yang ke-7, ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ketika huruf sodnya juga berganti, sod berganti dengan sin, huruf ain berubah menjadi huruf ha, hamzah, kemudian ain, ya, ghain berubah jadi kho misalnya, atau dhad, ya, dhad berganti dengan huruf dal, maka akan berubah juga artinya. Yang ketika jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, maka dia akan berubah katanya. Maknanya, sertifikat orang yang kau beri seperti auman singa yang keras, dan sertifikat seujung kuku, dan sertifikat yang ngeles. Ini apa juga, nggak ngerti juga. Masya Allah. Atau merubah an'amta, keliru jadi an'amtu. Itu kan juga an'amta, ya, engkau berikan nikmat. Kalau al'amtu, aku berikan nikmat. Siapa kita gitu ya yang memberikan nikmat? Itu dari segi bahasa Arab jadi beda artinya. Gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bunda-bunda, kita tahu ibu adalah madrasah ula, gitu ya. Guru pertama bagi anak-anak kita. Sehingga menjadi suatu misi tersendiri ketika kalimat yang keluar dari mulut anak kita, apalagi itu kalamullah, itu keluar dari mulut bunda. Ya. Kalau di PAUD itu hanya sebagai penambah, pendamping gitu ya. Tapi sejatinya proses belajar dan mengajar itu ada di rumah gitu ya. Apalagi belajar Al-Qur'an. Sehingga kita tidak semerta-merta kemudian memasrahkan terhadap suatu institusi tertentu gitu ya. Karena apapun juga memang di rumah. Suatu kebanggaan tersendiri ketika kalamullah itu diucapkan pertama kali dan bisa untuk belajar, untuk bisa membaca Al-Quran dari bunda sendiri. Nah, ini berarti gitu ya. Ini berarti gitu kan, ada suatu visi misi tertentu dalam hati dari seharusnya yang ada di dalam diri bunda-bunda semuanya, bahwa mempelajari Al-Quran gitu ya, menjadi suatu kebutuhan sehingga nantinya akan bisa mengajarkan kepada buah hati kita masing-masing. Karena di hadis riwayat Bukhari katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan jangan lupa Bunda, bahwa bisa saja ketika kita mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya menjadi salah satu amalan-amalan andalan bagi kita semua, ya, agar bisa dekat, ya, bisa dekat dengan surganya Allah, agar bisa jadi hujah kita nanti di yaumil akhir bahwa kita termasuk orang-orang yang rajin mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran serta mengajarkannya. Mengajarkannya ya ke anak kita, terdekat, siapapun. Dan sejatinya seorang ibu pun adalah guru, gitu ya. Mungkin itu saja. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Mangga, saya mohon maaf ya kalau misalkan ada kekurangan sana sini ya. Dalam waktu berapa jam nih Mbak dibikin gitu ya Mbak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi buat kita semua untuk tetap belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, Mbak Dining, mungkin ya. Itu saja. Ya. Boleh menambahkan sedikit ya, mungkin ya. Jam berapa sekarang ya? Boleh. Oh iya. Ini Ya, sekedar mangga. Ya, sekedar tambahan ilmu aja ya untuk ibu-ibu semua yang menyimak. Jadi bacaan Al-Fatihah yang tadi disampaikan oleh Umareta ya, contoh bacaan Al-Fatihah yang benar tersebut merupakan contoh bacaan dari riwayat Imam Hafs an Asim atau Hafs dari Imam Asim. Jadi bacaan Al-Quran itu ada banyak ibu-ibu riwayat
bacaan Al-Quran itu ada banyak. Nah, salah satunya adalah hafz. Nah, ini wawasan saja, tapi memang yang paling masyhur di dunia, yang paling banyak dipelajari dan dipakai di dunia adalah yang hafz yang tadi. Jadi, nanti kalau ibu-ibu penasaran ya, ibu-ibu bisa gabung di rumah tahfiz Cendekia, nanti insya Allah kita bisa belajar bersama-sama. Kemudian insya Allah nanti ya di semester baru, semoga kita bisa, bisa ada kelas tatap mukanya lebih intensif lagi mungkin ya, semoga ya nanti, semoga kondisinya lebih baik ya. Ya seperti itu, ibu-ibu mudah-mudahan jadi penasaran pengen belajar gitu ya. Nah, ini sekarang sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya dulu ya. Boleh via chat, boleh langsung. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang mau nanya. Tambahin juga dikit ya Mbak ya, buat sama kita sambil ini ya, mungkin sambil ibu-ibu mikir mau nanya apa gitu. Mungkin selama ini kita suka nggak terlalu merhatiin gitu ya, nggak pernah kepikiran malah sama sekali Mbak. Dari kecil kita udah belajar, udah baca Al-Fatihah, mungkin ibu-ibu baca Al-Fatihah tuh mah dari usia masih TPA ya Bu Mareta ya, umur 5 tahun, udah bisa baca Al-Fatihah, udah khatam, bacaan Al-Fatihah mah gampang. Jadi kan nggak pernah ya kita mikirin ini salah apa atau benar. Nggak pernah juga kepikiran. Jadi selama ini kayak gitu Bu Mareta, Bu Dining, nggak pernah kepikiran gitu. Iya, benar, salah atau enggak ya gitu. Nggak pernah, nggak ada mampir di pikiran kita sama sekali. Kalau ternyata banyak bacaan kita ternyata keliru. Kayak misalnya dalam sehari-hari bacaan sholat aja, kita kan cepet-cepet aja ya. Orang udah lancar kok, udah sambil merem juga nggak perlu mikir lagi itu kan, kita cepet aja Bismillahirrahmanirrahim. Nah kadang-kadang kan cepet aja. Ternyata dalam bacaan gitu, walaupun kita bacanya cepat, walaupun kita bacanya pelan, tetap aja ya harus memperhatikan bagaimana makhorijul hurufnya, begitu ya Bu Mareta dan Bu Nining ya. Tetap aja jangan sampai gara-gara kita cepat karena saking dah hafalnya di Al-Fatihah ya, udah puluhan tahun hafal gitu ya. Udah 30 tahun hafal tuh Al-Fatihah, udah 40 tahun hafal itu Al-Fatihah gitu ya. Jadi kita nggak terpikir lagi. Nah, contoh lain juga misalnya selain di dalam Al-Fatihah, kalau tadi Al-Fatihah kan udah diuraikan Bu Mareta ya. Contoh lain yang anak-anak sering baca surat yang paling gampang apa coba ibu-ibu? Coba tulis atau jawab, surat apa sih yang paling sering anak-anak baca dan gampang buat anak-anak? Al-Ikhlas. Al-Kautsar. Iya, ya. Al-Ikhlas pasti hafal kan sama anak-anak tuh. Kalisa pasti hafal. Siapa lagi nih? Davina pasti hafal. Lulu pasti hafal. Kenan juga pasti dah hafal nih Al-Fatihah kan? Tuh, kayak Arsy juga pasti dah hafal Al-Fatihah. Adit, Hero, semuanya ya. Surat Al-Ikhlas ya pasti udah hafal. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu. Kan yang pertama itu apa awalnya surat Al-Fatihah, Ibu-Ibu? Yo, surat Al-Ikhlas bukan Al-Fatihah. Ayat pertama Al-Ikhlas apa Ibu-Ibu? Kul. Kul. Ya. Kul. Tuh Bu, Mama Khalisa buka tuh mic-nya, nggak kedengeran suaranya. Wah. Kul. Ada Bu Ian, alhamdulillah. Kul itu apa artinya gitu? Kalau kul pakai kaf apa artinya? Katakanlah. Katakanlah. Kalau kul huwallahu ahad artinya apa, Mak Khalisa? Katakanlah Allah itu satu. Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Kan? Tapi karena anak-anak kan nggak berasa ya, bacanya nggak kul huwallahu ahad, tapi kul huwallahu ahad aja. Kul huwallahu ahad gitu aja ya. Jadi kafnya diganti dengan kaf. Artinya kalau kul dengan kaf artinya apa bedanya? Kalau kul kan katakanlah. Kalau kul artinya apa? Makanlah. Makanlah. Nah ini nggak Buyan mengartikan sampai terakhir Buyan. Aduh. Makanlah. Allah itu Esa. Kualat.
Nggak berani kita ya. Ya dalam pembelajaran sih oke lah kita sampaikan artinya berubah seperti itu. Tapi coba kita resapi lagi gitu ya. Seandainya kita nggak dari awal menyadari kekeliruan-kekeliruan tersebut, bisa jadi kan anak kita melenceng terlalu jauh atau malah kitanya gitu ya. Ini kalau saat kita ngajar, kalau kita awal-awal ngajar kan suka ada kita nguji dulu gitu ya, bacaan ibu-ibu seperti apa, kan suka gitu tuh kalau awal-awal placement test ya. Nah, sering kali gitu ya, keliru-keliru seperti itu ada. Tasydidnya lah yang kurang, kafnya berubah menjadi kaf, dan lain-lain. Ya, jadi itu sebagai tambahan mungkin. Ibu-ibu juga yang lain, mangga, kalau ada yang mau ditanya, dilanjut lagi. Mbak Dining tuh ada yang bertanya, Mbak Dining? Nih. Ya, ada yang bertanya. Yang pertama dari, banyak nih. Banyak. Bentar. Mana? Oh, yang pertama dari Bu Irma ya, Uminya Abdan. Bukan Bu Irma dulu, bukan Fitri. Fitri to everyone. Fitri, Mama Hira. Yang pertama Fitri dulu, Mama Hira dulu. Ya, bagaimana agar bacaan Al-Quran kita selalu konsisten benar bacaannya? Terkadang benar jika ada guru yang mengoreksi, tetapi kadang kalau tidak ada guru, tidak yakin bacaan kita sudah benar atau tidak ya. Coba Marita, silahkan jawab. Ini pertanyaan yang sering ketika bertemu dengan beliau ini. Ya, anggap saja itu ayat-ayatnya kangen sama ibu gitu ya. Jadi pengennya diulang-ulang terus. Iya ibu, jadi memang sebenarnya salah satunya ketika kita memang biar terus konsisten bacaannya, berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, berarti dalam misalkan saya nggak pernah tuh Bu seminggu paling baca Al-Quran seminggu sekali. Hah? Nah itu. Oke, bisa nggak ditambahin seminggu jadi 2 atau 3 kali? Syukur-syukur, sehari bisa nggak sekali? Atau yang lebih hebat lagi, setiap habis sholat fardu kita baca Quran. Kan seperti itu. Jadi, bismillah ya Bu ya. Bismillah, insya Allah kita belajar terus dan tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kita selalu berada dalam komunitas untuk selalu belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran, gitu ya. Itu saja mungkin. Jadi jangan makin menjauh, tapi mendekat, gitu ya, untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Dibaca terus Al-Qurannya. Kalau salah Bu, nggak apa-apa, kan masih belajar, gitu kan ya. Nanti belajar lagi, talaki lagi. Nggak semua itu kita nikmati prosesnya. Kalaupun kita kemudian mahir, kemudian kita bisa dan wah ini itu bonus dari Allah, gitu ya. Itu bonus dari Allah. Allah tidak akan melihat hasil, tapi Allah melihat bagaimana ibu berusaha untuk belajar dan memperbaiki bacaan itu sendiri. Itu saja Mbak Dini, mungkin ada tambahan? Ya, cukup sih insya Allah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mana nih? Mbak Dining, yang pertanyaan berikutnya suruh nanya langsung aja Mbak Dining. Suruh nyalain mic-nya. Ini udah ada yang chat privately. Ini saya bacain aja ya. Takutnya nggak memungkinkan untuk ada yang minta nenek nih, Masya Allah. Ya, bentar ya. Ya, pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran dengan tartil itu identik dengan membaca Al-Quran lambat? Nah, apakah... Bentar ya, sayang. Ya, sudah tertangkap barangkali Bu Marita ya, yang ditanyakan. Oke. Ada yang mau nenek? Apakah identik dengan lambat? Ya. Bagi saya iya. Karena saya lagi belajar untuk tartil, gitu ya. Jadi tidak kemudian ngebut 30 juz kelar dalam waktu sesingkat mungkin, gitu ya. Tapi lebih menikmati ya, perlahan-lahan kan tartil gitu ya. Perlahan-lahan membaguskan suara gitu ya, meletakkan huruf-hurufnya, diberikan haknya gitu kan ya. Menghayati sebenarnya gitu kan ya. Membacanya dengan perlahan-lahan.
dikeluarkan huruf per hurufnya itu sesuai dengan haknya dia keluar. Makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya gitu kan ya. Nah ini sebenarnya insya Allah badining. Jadi kalau misalkan bisa baca cepat tapi benar nggak masalah. Tapi kalau buat saya pribadi, saya masih pelan. Masih pelan. Karena kalau misalkan cepat tapi salah, ya lebih baik kita berhati-hati. Itu saja Mbak Dining, mungkin ada yang lain? Bu Irna mau nambahin? Iya. Pengertiannya sih sebetulnya cepat dan lambat. Ya memang sih dengan perlahan-lahan itu yang ada di dalam surat Al-Insan ya, saya lupa. Tapi yang pasti sih tartil itu melengkapkan haknya. Kalau haknya udah kita penuhi sepenuhnya, cepat dan lambat sebetulnya mungkin kan masing-masing orang berbeda-beda ya. Ada para kayak Imam Syafi'i atau Al-Ghazali dan lain-lain, mereka bisa satu hari bisa khatam berapa kali gitu kan ya. Cepat dan lambatnya itu memang masing-masing orang punya takaran berbeda-beda. Tapi yang pasti kita harus harus cukup itu hak dari huruf itu harus kita penuhi. Hak dari bacaan gitu harus kita penuhi sesuai dengan hukum-hukum yang seharusnya dimilikinya gitu. Di pengertiannya harus memenuhi hak-hak si huruf itu kita penuhi. Cuman memang buat kita pada dasarnya kalau cepat-cepat itu apalagi tuh ya kadang-kadang kadang ada orang yang sholat tarawih gitu ya. Imamnya kadang-kadang lomba-lomba cepat-cepatan Bu Mareta. Kadang baca surat pendek itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, cepat banget gitu. Nanti baca ayat pendeknya juga gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, udah Allahu Akbar gitu. Itu kan nggak seharusnya begitu gitu ya. Jadi memang tunaikanlah hak dari huruf-hurufnya gitu. Seperti itu ya. Ada Bu Yuli juga kayaknya. Iya. Baik. Ya ini dibantu jawab juga. Pertanyaan berikutnya. Pada intinya disebut tartil. Pertanyaan berikutnya Bu mau tanya dari Bu Yusra Rizna. Saya kan sering mengulang yang sudah diajarkan Ustazah di rumah ya. Ingat salahnya di mana? Tapi kenapa ya masih salah aja? Pas diajarin bisa, pas baca sendiri di rumah salah lagi. Ada tipsnya kah? Terima kasih. Oh, sebentar Bu Mareta, ini tadi masih ada tambahan. Apa? Yang mana? Tadi ada tambahan dari Mbak Dining nih kayaknya ya, pengertian tartil tadi ya. Iya. Bu Mareta bisa sampaikan? Saya bantu jawab ya. Ya, saya jawab yang tadi ya. Pada intinya itu. Dari Mbak Dining tadi tambahannya mana nih? Ini. Nggak bisa. Okay. Pada intinya yang disebut tartil. Ya, pada intinya yang disebut tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi membaca Quran itu sesuai dengan tajwid dan berhenti di tempat yang tepat. Ya benar. Jadi kalau berhentinya nggak tepat, artinya jadi nanti bisa salah gitu kan ya. Ini termasuk kesalahan juga. Nah kemudian tadi pertanyaannya dari Bu Rizna. Ya, tipnya apa? Wah, tipnya apa nih Bunda, Bu Irna? Tipnya sabar aja Bu, ya terus diulang. Karena ingat dengan motivasi satu huruf ada satu kebaikan gitu ya. Jadi kalau diulang tambah lagi Bu, nambah lagi. Nah, Masya Allah ya. Jadi itu yang membuat kita termotivasi ya. Kita termotivasi untuk kemudian tidak lelah untuk kemudian mengulang-ulang. Makanya kalau di tahsin Bunda, kalau kalau di grup tahsin gitu ya, ada 15 orang yang bertahan kadang 5 orang. Ya. Seleksi alam 15 orang bertahan 5 orang gitu. Salahin melulu katanya gitu kan ya. Masya Allah. Nah ini sabar, keistiqomahan itu memang berat gitu ya. Tapi yakinlah bahwa satu huruf yang kalian baca gitu ya akan ada nilainya di mata Allah. Nah itu yang kemudian jadi motivasi
Ya, kalaupun kemudian hafalan diulang-ulang-ulang, masya Allah, rindu banget tuh huruf ke saya, gitu ya. Ya, anggap aja seperti itu, gitu kan. Tipnya di hadis itu tadi, kalau perlu dipampang ya hadisnya, ya, dipampang saja, ditempel, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ngulang terus, lihat lagi, wah satu huruf ini diberi kebaikan, satu kebaikan 10 ininya, masya Allah terus seperti itu. Dan ketika kita membacanya, Allah kemudian memberikan nilai yang lebih kepada kita. Dan siapa tahu itu menjadikan suatu amalan andalan buat kita, ya, amalan kita nanti di hadapan Allah. Amin. Oke, tuh, min ya. Kemudian apa sih ini? Bu mau nanya, oke. Bu Rizna soalnya dipegang saya Bunda sekarang, gitu, langsung nanya deh Bu. Bu Rizna ya sama Bu Mareta sekarang. Assalamualaikum. Iya. Iya. Yang penting jangan putus izin asa, bertanya. terus belajar terus Iya. gitu ya. Karena kan ada hadisnya juga ya Bu Mareta ya, orang yang membacanya terbata-bata tetap dijanjikan pahala 2 kali betul. lipat oleh Allah. Ya, jadi kalaupun Ada itu terbata-bata semuanya. nggak ada masalah, yang penting tetap Ya, belajar. dapat 2 pahala, ya. Lebih pahala. Penting tetap belajar gitu. Assalamualaikum. Banyak doa juga Ini kali ada ya. pertanyaan. Dan kalau misalnya kita perbanyak doa, terus banyak istighfar, kalau ada salah-salahnya kita, Ya. Allah mudahkan langkah kita, jalan kita. Gitu ya. Lanjut berikutnya Bu Mareta, dari siapa lagi nih Bu Mareta? Nih Dari Mama Ahza, Andini. iya. Bu Andini ya. Assalamualaikum, Bu Afan izin bertanya, bila kita mengajarkan Al-Quran kepada ibu-ibu orang dewasa, apakah ada rukhsah atau ditolerir bila ada kesalahan-kesalahan dalam membacanya? Bila saya suruh untuk mengulang-mengulang lagi dan masih salah dan dilanjutkan ke halaman berikutnya, apakah dosa membiarkan kesalahannya? Oke, kalau dulu saya jawab ya sebentar. Kalau saya dulu saya juga ikut komunitas di Askar Kauni di menghafal Al-Quran one day one ayat. Kemudian sempat mereview juga bacaan-bacaan penghafal yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian ada kumpulan reviewer ya di situ. Jadi ustazahnya memang tidak kemudian fokus terhadap kesalahan yang paling fatal dulu. Misal di panjangnya, ya, di matnya. Kalau di matnya ada permasalahan, di situ aja dulu. Ya, di situ aja dulu, fokus untuk kemudian membetulkan. Karena kalau udah ibu-ibu, beda ya penanganannya dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu kan ada juga rungsingnya. Cuma kalau misalkan ibu-ibu itu, karena mereka sudah pernah belajar Al-Quran dan bisa bacanya gitu ya, merasa baca tapi sekedar membaca saja. Ketika dibenarkan, Bu, kurang panjang. Bu, panjangnya terlalu cuma 2 harokat saja, jangan terlalu panjang. Itu perlu dikoreksi. Dan jangan lelah. Sebagai seorang guru, sabar juga. Dan sebagai seorang murid, sabar juga. Ya. Jadi, fokus dulu terhadap apa kesalahan yang paling fatal. Kalau misalkan dari beberapa huruf itu yang perlu diperbaiki, ini aja dulu. Misalkan huruf sinnya dulu, enggak, itu saja. Atau kemudian, oh ini bagus, ininya udah bagus lah gitu ya. Panjang pendeknya yang perlu diperbaiki, di situ kita fokus. Jadi jangan semuanya dikeluarkan. Kalau semuanya dikeluarkan, Ibu ini hurufnya beda, bacaannya beda, panjangnya pendeknya begini, hurufnya kurang ini, dengungnya kurang ini, pusing Bu. Besok mereka nggak akan belajar ngaji lagi. Begitu, ya. Jadi sebagai seorang guru juga harus melihat juga kapasitas, bukan apa ya, kemampuan dari yang kemudian kita ajarin. Si A begini, si B begini, si C begini, si D begini. Ya. Jadi kalau misalkan, makanya kalau misalkan di metode Umi ada klasikal, ada individual. Ya. Kenapa kemudian kalau di klasikal kita mulai yang paling rendah dulu, kemudian baru ke yang tinggi. Karena biar yang rendah, yang dapat uminya yang paling, misalkan umi 1 dulu dibaca, maka yang tinggi akan mendengarkannya. Ya. Tapi kalau ketika yang tinggi dulu ngejlok ya, secara psikologis juga sangat seperti itu.
ya. Jadi secara teknisnya mungkin ya nanti kalau misalkan barengan kita di ini, yuk kita datang aja Bu hari Rabu ya, hari Rabu di Rumah Tahfiz Cendekia. Nanti kita bisa ngobrol bareng, ya. Itu saja mungkin Bunda. Ya, berikutnya Bu Dini nggak ada ya? Mareta, ada pertanyaan dari Mama Lulu, Bu Widya, Mama Lulu. Assalamualaikum, Bu, mau tanya bagaimana kita mengajarkan ayat Al-Quran pada anak, tapi pada dasarnya saya sebagai orang tua belum juga banyak paham dengan bacaannya dan cara membaca. Nah, ini gimana nih Bu Mareta, katanya mau ngajarin anak tapi sendirinya dianya juga belum bisa gitu. Ini Lulu nih ya. Belajar juga ya Bunda. Ya, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Jadi saya pun menyarankan ke bunda-bunda semua, kita belajar semuanya. Makanya kita belajar dan mengajarkannya. Saya juga belum bagus Bunda, saya juga belum bagus, masih belajar. Terus, saya talaki juga ke Bu Dining, ada yang salah, ada yang ini, tetap terus harus belajar. Dan itu memang harus istiqomah. Dan menjaga keistiqomahan itu kalau tidak terikat dengan komunitas, tidak terikat dengan jamaah dalam artian saling mengingatkan, ya Bunda, hari Rabu kita ada tahsin, ayo ikutan, dan sebagainya. Itu akan susah sekali. Makanya kita belajar bareng-bareng. Kemudian ketika ada guru, ya, kemudian ada guru tahsin, guru umi yang kemudian ada voice note, kemudian ada secara online ya sekarang ya di Cendekia, itu juga disimak bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng di situ. Tanyakan di mana kekurangannya, di mana ketika ada review dari gurunya, kemudian itu juga bundanya menyimak, ya, tidak hanya sekedar setoran saja, tapi juga dengarkan apa yang kemudian di feedback dari dari guru uminya, seperti itu ya, Mama Lulu. Jadi semangat ya untuk belajar. Jadi bundanya juga belajar. Ayo, Malulu ditunggu di sekolah. Jangan sungkan. Buat ibu-ibu misalnya ngerasa, aduh saya kan nggak bisa, malu. Jangan begitu ya Bu Mareta ya, nggak apa-apa ya. Yang dari awal juga nggak apa-apa gitu. Betul. Apalagi Malulu nih dekat, ya, ayo ditunggu di sekolah. Ini Mama Lulu yang di depan ini ya, loncat aja itu. Ada Malulu ya, nggak usah malu ya kalau ada yang ngerasa saya mah belum bisa, malu ini, jangan malu. Cari ilmunya sudah betul, dikasih kita masih bisa jalan, ya kan? Dikasih kemudahan oleh Allah, ada fasilitas yang kemudian diberikan, gunakan itu, gitu ya. Jangan-jangan juga Allah menegur kita nih, gitu ya. Oh dikasih dekat berarti kita disuruh belajar. Nah seperti itu ya Bunda ya. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng gitu ya. Kita belajar bareng-bareng sehingga apa yang kemudian diajarkan di sekolah itu juga sama ketika diajarkan di rumah ya. Nanti bundanya ngajarnya gimana, di sekolah bagaimana gitu ya. Semangat ya Bunda Lulu. Siap ya mama-mama semuanya, mudah-mudahan pada semangat nih untuk belajar Bu Mareta. Lanjut Bu Mareta ya. Ini ada dari Bu Ian. Bu Ian mau dibacain atau Bu Ian mau nanya sendiri nih? Ada pertanyaan dari Bu Ian. Bagaimana supaya bisa konsisten untuk panjang pendek, apalagi yang panjangnya 3 alif. Nah, kata Bu Ian ini ada masalah kalau baca itu nggak konsisten panjang pendeknya, gimana gitu kata Bu Ian, Bu. Silakan Bu Mareta. Iya. Kalau masalah panjang pendek, ada yang pakai sistem ketukan gitu ya, mungkin nanti Mbak Dining ditambahin ya Mbak Dining. Nanti ada yang pakai ketukan, ada yang pakai ayunan. Dan kalau misalkan di metode Umi ini dikenal dengan mengayun. Ibu ayun aja, saya nggak bosen-bosen ketika mau bilang, sampai saya ada yang bilang ini ya, Bu Mareta kalau belajar kayak dirijen. Kayak dirijen. Apa Bu, Bun? Yang begini-begini tuh, Bun. Gitu ya? Iya. Jadi ada seni. Iya, jadi kayak gitu. Jadi diayun, karena di metode Umi itu diayun. Jadi kalau misalkan yang dua panjangnya 1 alif, berarti 1 ayunan gitu kan. Diayun aja. Kalau diayun maka akan didapat itu panjangnya 2 harokat. Seperti itu ya kalau di metode Umi, karena metode ini sekedar metode. Kalau metode itu banyak, ada Iqra, ada Umi, ada Tilawati, ada macam-macam. Gitu ya. Ini tergantung pakai metodenya apa gitu ya. Ada juga yang sistem ketuk dan sebagainya.
Mungkin nanti Bu sama Mbak Dining insya Allah masih nanti diinikan lagi. Oke? Baik. Itu saja Bu Ian. Ya, biasanya itunya juga Bu Mareta nada tuh. Kalau mau nada teh lupa lagi. Ya. Jadi kalau mau mengembalikan nada pasti larinya ke Al-Fatihah dulu tuh. Ke Al-Fatihah lagi. Itu gitu. Bu Ian banyak absen soalnya. Mangga ditunggu Bu Ian, kapan Al-Ikhlas mau buka lagi? Iya nih udah kangen. Saya di rumah juga menginikan ini sambil nunggu bisa kembali dengan rumah cendekia. Ya, amin. Insya Allah dimudahkan ya Bu. Ya. Insya Allah memang kalau metode Umi ini kenapa ada nada? Salah satunya memang untuk panjang pendek itu ya Bu Marita ya. Kontrol ya. Membantu mengontrol panjang pendek. Jadi adanya nada Umi itu bukan sembarang ada nada aja, tapi tujuannya memang agar panjang pendeknya itu bisa konsisten atau bisa tawazun gitu ya. Kita lanjut ya Bu Marita, pertanyaan selanjutnya dari Bunda. Bu Lisna Paut Kenanga. Halo Bu Lisna, ya Allah Paut Kenanga. Ya Allah, udah lama gak ketemu Bu Lisna. Bunda, saya ketemu setiap Jumat sama Bu Lisna. Tapi bicaranya masih balelol gitu Bun. Nah di rumah saya mulai menerapkan apa yang diajarkan Ustazah. Bagaimana caranya agar melatihnya kasih anak gitu. Jadi anaknya Bu Lisna cadel mungkin ya, balelol kata Bu Lisna ya. Gimana caranya tuh untuk melatih anaknya gitu. Mangga Bu Mareta. Ini kayaknya Bunda Irna deh yang lebih paham masalah kalau cadel itu karena lingkungan, karena dibikin. Kan aku jadi hostnya. Jadi cadel itu ada yang dibikin sebenarnya ya. Jadi karena di rumah cucu dibiarkan saja gitu kan ya. Harusnya susu nak gitu kan ya. Atau misalkan karena memang kita membiarkan itu dari kecilnya sehingga cadel itu keluar begitu saja. Tapi insya Allah itu bisa. Gitu. Insya Allah bisa. Insya Allah telaten aja bundanya gitu ya. Ketika dia salah disebutkan sehari-hariannya dulu biar tidak cadel. Kemudian pun kalau misalkan ada huruf-huruf yang kemudian ya dimaklumi aja lah dulu. Namanya juga anak-anak ya masih belum bisa menginikan. Tapi tetap kita mengajarkannya jangan ikut-ikutan cadel. Gitu ya. Kita mengajarkan ya juga tetap harus sesuai dengan makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya ya, secara tajwidnya itu juga bagus juga. Jadi tetap kita perdengarkannya yang benar, bukan tambah memperdengarkan yang tidak benar gitu ya. Itu saja Bunda, mungkin ada tambahan Bun? Iya. Memang sih kadang-kadang ada cadel itu memang kadang-kadang ada permasalahan dengan alat ucap, ada juga memang. Tapi ada juga cadel itu karena kebiasaan, ada juga. Nah mungkin perlu diperhatikan cadelnya apa karena kebiasaan atau karena memang ada alat ucapnya bermasalah gitu. Tapi yang paling penting memang kayak kata Bu Mareta tadi, walaupun anak yang salah, mamahnya tetap aja ngulang-ngulang yang benar gitu. Jangan ikut-ikutan salah. Ini kadang-kadang memang kita dari kecil ada juga ya, anak salah ngomong susu dibaca cucu, kita ikut-ikutan ngomong cucu gitu. Ini menu cucunya Dek, cucunya di mana ya Dek ya? Gitu. Nah, yang harusnya bagus kita ikut-ikutan yang salah gitu. Nah, itu perlu kita hati-hati. Jadi kalaupun anak salah wajar karena memang masih dalam proses, yang penting mamahnya tetap benar, mengulang lagi. Insya Allah ada waktunya nanti anak itu akan tepat mengucapkannya. Ya, mudah-mudahan sepanjang alat ucapnya itu tidak ada masalah. Kalau ada masalah dengan alat ucap, memang kaitannya kan ke kesehatan atau ke dokter gitu ya jadinya. Tapi kalau sepanjang alat ucapnya nggak bermasalah, kondisi itu tinggal mematangkan. Usia anak kan ada yang lebih cepat matang cara pengucapannya, ada yang butuh proses, ada anak yang umur 3 tahun udah bagus gitu ya, ada anak yang 5 tahun baru bagus ngomongnya, ada yang 7 tahun gitu. Tapi insya Allah nanti berproses akan bagus sepanjang kita tetap menyampaikan yang benar kepada dia gitu. Itu kali ya. Ada lagi kah? Kayaknya nggak ada ya Bun. Ada lagi? Oh, ini tambahan dari Bu Lisna sih. Sepertinya karena alat ucapnya Bun, karena punya amandel. Oh, ini.
Ya berarti tidak ada masalah dengan alat ucap juga ya. Yang penting yang Bu Lisna sampaikan tetap yang benar gitu, yang tepat. Insya Allah ada waktunya nanti dia bisa tepat mengucapkan. Masih ada ini sampai jam berapa ini kita Mbak Dini? Jadwalnya sampai 4:30, Bu. Oh sampai 4:30. Ini sayang satu lagi Mbak Dini. Mbak Dini ngebaca ini dari Vera Angelina, mamahnya Kenan ya? Iya. Ya. Mana Mama Kenan? Buka atuh itu videonya. Ini pertanyaannya mau dibacain atau mau sendiri? Bacain aja ya, biar cepet. Jadi, berdosa nggak kita kalau ternyata mengajarkan yang salah ke anak gitu? Padahal kan kita nggak kepikiran kalau ternyata kita salah. Coba Bu Mareta gimana? Kan nggak kepikiran ya, belum kepikiran. Berarti sekarang kepikiran ya Bunda? Ya. Jadi hari ini kita pikirkan bersama-sama ya Bu Mareta. Kita renungkan, berarti kita sudah merenung. Alhamdulillah. Dan setahap lebih maju. Betul, setahap lebih maju. Berarti kita tinggal istighfar saja yang kemarin-kemarin salah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kita sama-sama, ya. Kita sama-sama, yuk belajar. Kita ada sarananya, kita ada fasilitasnya. Kita juga memberikan yang terbaik buat bunda-bunda dan ananda di rumah, ya. Kesempatan itu. Kemudian mungkin kalau misalkan mencari dengan sengaja tidak kepikiran, tapi kalau kita lihat lagi renungannya bagaimana membaca yang baik dan waduh ternyata salah ya selama ini saya mengajarkan kepada anak dan sebagainya, berarti ada keinginan di dalam hati Bunda semuanya. Alhamdulillah udah kemajuan ini Bunda yang perlu disyukuri, yang perlu ya kita merasa bersyukuri seperti ini ya. Berarti kita sudah tahu, berarti ada kesadaran bahwa oh iya ya salah ya, berarti kita harus belajar ya, dan ada kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk selalu belajar kan, gitu ya. Dan ayo kita belajar, dan selama kita proses belajarnya itu kita nikmati saja, ya. Nanti Allah yang menilai, bukan kita yang menilai, bukan haknya kita untuk kemudian menilai bahwa Anda berhasil atau tidak dan sebagainya. Itu semua Allah ya. Andaikan kemudian kita bisa akhirnya, alhamdulillah, ya. Nikmati prosesnya, yuk kita belajar. Itu saja, Ibu. Benar nih kata Ma Kenan nih, benar-benar harus belajar ini aku, kata Ma Kenan. Ya Allah, luar biasa ya, Masya Allah pertemuan sore ini menimbulkan motivasi untuk belajar, Bu Mareta, Bu Dining. Benar-benar harus belajar ini aku, kata Ma Kenan. Belum bisa ngaji dengan benar, bacaannya juga masih balelo, Masya Allah. Ya Allah, kan kita memperbaiki itu, tahap pertama untuk memperbaiki sesuatu, kita berpikir bahwa itu harus diperbaiki gitu lah. Nah ini udah ada nih tahapannya. Kalau kita akan memperbaiki sesuatu harus berpikir dulu bahwa itu harus diperbaiki gitu. Nah kalau udah menyadari begini nih, udah langkah ke depannya udah lebih gampang ini ya Bu Mareta ya. Terus semoga bisa gabung, kata Ma Kenan, Masya Allah, Bu Dining, Bu Mareta. Semoga bisa ikut gabung belajar. Dimudahkan Ibu dan dilancarkan niatnya. Sabar ya, juga ya. Ngajarin aku, biar aku bisa ngajarin anak-anak nantinya. Masya Allah, luar biasa. Motivasinya ya, mudah-mudahan nanti semuanya pada bisa ngajarin anak-anaknya langsung. Nggak bisa langsung tanya, soalnya lagi nenenin katanya. Oh iya. Dan salah satu yang jadi catatan itu adalah satu, bersegeralah. Nah, kalau aku tidak bersegera, maka setan akan datang dari mana saja yang akan kemudian mengkerangkeng entah kaki kita, entah telinga kita, entah apapun itu yang kemudian menghalangi kita untuk belajar. Ya, ketika kita ada niat, sambut niat itu dan bersegeralah untuk hal-hal yang kebaikan itu tadi. Benar sekali, luar biasa. Terima kasih Bu Mareta ya. Mbak Dining kayaknya waktunya udah hampir jam 5. Saya kembalikan ke Mbak Dining, udah selesai nenenin juga. Enggak. Iya, ini barusan kayaknya udah closing statement juga dari Bu Mareta, barusan udah bagus sekali ya closing statementnya. Ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memberikan manfaat ya buat kita semua, buat saya sendiri terutama, buat kita semua, buat semua yang hadir dan menyimak. Dan harapannya ada langkah yang jitu gitu ya setelah ini gitu, entah aku mau belajar di rumah cendekia atau di mana saja itu tidak masalah ya, insya Allah. Ya.
Terakhir, kita foto dulu deh, atau ditutup dulu? Ya. Buka videonya dulu. Tutup dulu aja. Ya, saya tutup dulu aja ya. Kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan videonya dibuka, pasang senyum yang paling manis karena mau didokumentasikan ya. Iya. Ya, itu Mas Halisa kok gelap ya Mas Halisa ya? Gitu. Mamanya Azza serem banget deh. Sama aja kayaknya nggak ada kurang cahayanya ya. Iya, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Dua slide Mbak Dining. Ya, oke. Sebentar ya. Siap. Oke, siap. Sebentar. 1, 2, 3. Ya. Jeng-jeng. Jengreng. Ya, slide kedua. Slide kedua. Slide kedua. Siap. 1, 2, 3. Masya Allah, senyumnya manis semua. Senyum para penuntut ilmu Mbak Dining. Amin. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang udah bergabung ya. Saya tutup ya meetingnya ya Ibu-Ibu. Ya, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Ya, jazakillah Bunda, jazakunallahu khairan katsir. Terima kasih Bunda-bunda udah gabung, mangga. Nuhun, ibu semuanya.